Halo semuanya, saya Antoni Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Managing Communication. Pertama-tama, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses transfer dan pemahaman makna. Transfer berarti pesan telah diterima dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Perlu diketahui bahwa pemahaman pesan tidak dapat dikatakan sama dengan penerima yang setuju dengan pesan tersebut. Tipe komunikasi ada dua, yaitu interpersonal communication dan organizational communication. Interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan organizational communication atau komunikasi organisasi yaitu semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau merupakan bagian dari komunikasi yang diperlukan untuk pekerjaan. Contohnya ketika seorang manajer meminta seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas, atau ketika seorang karyawan mengomunikasikan masalahnya kepada manajernya. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak ditentukan oleh hierarki struktural organisasi. Contohnya ketika karyawan berbicara saat di jam istirahat, lalu contoh lainnya saat berkomunikasi di saat berjalan bersama di lorong atau saat berolahraga di fasilitas kesehatan perusahaan. Mereka terlibat dalam komunikasi informal. Tujuannya untuk memungkinkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan interaksi sosial dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi yang lebih cepat dan efektif. Saya mengambil contoh ketika Jokowi memerintahkan Pemda untuk memusatkan vaksinasi booster di pasar, dan saat Jokowi memerintahkan Luhut, Menko Marves, dan Erlangga sebagai Menko bidang perekonomian untuk mengevaluasi level PPKM. Kedua contoh ini adalah contoh dari komunikasi formal, karena komunikasi yang dilakukan diperlukan untuk meminta bawahannya, yaitu bawahannya Jokowi, untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, direction of communication flow atau arah komunikasi dapat membagi 4, yaitu downward atau ke bawah, lalu upward atau ke atas, lalu lateral atau ke samping, dan diagonal. Arah komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan untuk menginformasikan, mengarahkan, dan mengordinasikan dan mengevaluasi karyawan. Arah komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir dari karyawan hingga manajer untuk mengetahui perasaan karyawan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi secara umum. Selain itu, untuk dapat mengetahui bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan untuk menciptakan iklim kepercayaan dan rasa hormat, dan manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas ini untuk ide-ide tentang bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan. Lalu, arah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkat yang sama dalam organisasi untuk menghemat waktu dalam berkoordinasi. Lalu selanjutnya, arah komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang melintasi area kerja dan tingkat organisasi demi efisiensi dan kecepatan dalam komunikasi. Untuk contoh downward atau ke bawah, saya mengambil contoh briefing pagi yang dilakukan oleh Satpam PT Mitra Tani 27. Agenda rutin setiap bulan ini bertujuan untuk mereview kembali tugas dan fungsi security dan mengevaluasi kinerja selama 1 bulan, mulai dari tata cara penyeberangan, menjaga aset perusahaan, berpatroli, serta diadakannya diskusi bersama. Untuk upward communication, saya mengambil contoh CEO Okta yang meminta 3.500 karyawannya untuk mengirim email kepadanya mengenai rencana liburan mereka.
Tujuan dari ini bukan hanya sekedar iseng untuk mengetahui rencana libur mereka saja, tapi juga agar mengetahui kondisi karyawannya. Dari email yang dikirim, CEO Okta yaitu Todd McKinnon menjadi tahu bahwa ada pegawai-pegawai yang ingin bertemu keluarganya, ada yang belum bertemu orang tuanya selama setahun, dan lain-lain. Hal ini juga yang mungkin mendorong keputusan Okta untuk menerapkan dynamic workforce, di mana 85% karyawan dapat bekerja di mana saja. Untuk contoh lateral communication, saya mengambil contoh dari video YouTube yang berjudul Konsep Kolaborasi di Kantor Baru Shopee Indonesia. Pada video tersebut, terdapat pegawai Shopee yang sedang melakukan kolaborasi untuk brainstorming suatu ide baru di suatu ruangan yang memang khusus untuk berkolaborasi. Nah, ini termasuk contoh dari lateral communication, karena komunikasi yang terjadi itu antara karyawan pada tingkat yang sama. Untuk diagonal communication, saya mengambil contoh Christine Chun, di mana dia adalah seorang UX designer di Instacart. Pada video YouTube-nya, dia mengatakan bahwa sebagai UX designer, dia harus berkomunikasi dengan product managers, yang mana hal ini menandakan komunikasi dengan beda tingkat jabatan, lalu juga berkomunikasi dengan engineers dan cross-functional team, seperti legal dan operation teams, di mana hal ini menandakan adanya komunikasi di luar area kerjanya Christine. Maka apa yang dilakukan Christine ini adalah contoh dari diagonal communication. Lalu ada 3 tipe jaringan komunikasi, yaitu chain network, wheel network, dan all channel network. Pada chain network, komunikasi mengalir menurut rantai komando formal, baik ke atas maupun ke bawah, sehingga setiap anggota hanya dapat berkomunikasi kepada satu anggota lainnya baik di atas ataupun di bawahnya. Lalu pada wheel network, semua komunikasi mengalir masuk dan keluar melalui pemimpin kelompok, sehingga pemimpin berfungsi sebagai penghubung yang dilalui oleh semua komunikasi. Lalu pada all channel network, komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Untuk contoh chain network, saya mengambil contoh kepanitiaan acara legacy yang diselenggarakan oleh BEM UPH, di mana saya berkesempatan menjadi salah satu koor di sana. Acara ini menerapkan chain network. Misalnya ketika anggota divisi saya divisi saya ada yang tidak bisa menghadiri rapat, maka anggota tersebut harus melaporkannya kepada saya. Lalu saya meneruskan pesan tersebut kepada Jarkom atau jaringan komunikasi. Lalu jaringan komunikasi tersebut akan meneruskan pesan tersebut kepada BPH atau Badan Pengurus Harian untuk mendapat persetujuan. Terlihat bahwa setiap orang harus melapor kepada satu orang saja. Untuk contoh wheel network, saya mengambil contoh pengalaman saya saat membuat kartu debit di Bank BCA. Pada waktu itu terdapat seorang manajer yang berdiri di belakang para teller bank. Saya melihat ketika ada teller yang merasa bingung, maka teller tersebut akan memanggil dan bertanya kepada manajer yang berada di belakangnya. Ini adalah contoh dari wheel network, di mana semua komunikasi mengalir masuk dan keluar melalui manajer tersebut, sehingga tidak ada komunikasi antar teller. Untuk contoh all channel network, saya kembali mengambil contoh di kepanitiaan legacy, di mana setiap hari Rabu diadakan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota, baik BPH, koor acara, dan anggota divisi.
Pada rapat ini, semua orang diberikan kesempatan untuk berbicara. Ketika satu divisi sudah selesai presentasi, maka divisi sisanya diperbolehkan untuk menanggapi atau bertanya. Lalu juga diakhiri dengan tanggapan BPH, yang artinya komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja, tidak peduli dengan tingkatan jabatannya. Selanjutnya, teknologi informasi telah mengubah cara anggota organisasi berkomunikasi secara radikal. Adapun keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, increase ability to monitor individual and team performance, sehingga organisasi dapat melihat atau melakukan tracking performa kerja baik individu ataupun tim. Lalu yang kedua, better decision making based on more complete information. Dengan adanya teknologi informasi memungkinkan begitu banyaknya informasi terpampang di satu layar dan meminimalisir adanya kesalahan informasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada more collaboration and sharing of information. Adanya teknologi informasi memungkinkan pengguna untuk saling berkolaborasi dan berbagi informasi dengan berbagai platform atau aplikasi yang ada. Lalu yang keempat, greater accessibility to coworkers. IT memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk dihubungi kapan saja, dimanapun mereka berada. Karyawan tidak harus berada di meja mereka dengan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam organisasi. Untuk contohnya, saya mengambil Google Analytics, yaitu layanan analisis berbasis web yang menyediakan statistik dan alat analisis dasar untuk search engine optimization atau SEO dan untuk tujuan pemasaran. Layanan ini merupakan bagian dari Google Marketing Platform dan tersedia gratis bagi siapa saja yang memiliki akun Google dan tentunya juga dapat digunakan oleh perusahaan atau usaha. Contoh fiturnya itu dapat menampilkan ada seberapa banyak pembeli kita yang menggunakan device desktop, mobile ataupun tablet. Lalu juga dapat melihat shopping behavior, checkout behavior, yang mana kita dapat menjadi tahu perilaku pelanggan kita seperti apa. Lalu dapat juga menampilkan product performance yang mana berguna untuk melihat bagaimana performa setiap produk. Hal ini berguna agar kita tahu harus fokus kepada penjualan produk apa. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk tipe sistem jaringan dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan extranet. Intranet yaitu jaringan internal yang menggunakan teknologi internet dan hanya dapat diakses oleh karyawan. Sedangkan extranet yaitu jaringan internal yang menggunakan teknologi internet dan memungkinkan pengguna yang berwenang di dalam organisasi untuk berkomunikasi dengan pihak luar tertentu seperti pelanggan, dan vendor. Untuk intranet, saya mengambil contoh e-Rapport SD, yaitu aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi rapor siswa di tingkat SD yang berguna untuk mempermudah guru dalam melakukan penilaian siswa. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja seperti guru dan admin. Aplikasi e-Rapport SD ini dapat dengan mudah didapat dan dioperasikan secara offline maupun online. Secara offline sendiri dapat dijangkau pada jaringan intranet atau internet lokal dalam satu ruangan. Lalu untuk extranet, contohnya seperti website berbelanja online Matahari yang memiliki fitur chat dengan customer service, yang artinya pihak Matahari dapat berkomunikasi dengan pihak luar, yaitu pelanggan. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan.
Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan.